Feber Guri, sahabat, dan kita kembali lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya setelah kita juga mengikuti libur lebaran, Dok. Dan seperti biasa, perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda ikuti dari pukul 11 hingga 12 siang ya. Sahabat, selama kurang lebih 1 jam kita akan membahas tema yang setiap minggunya itu berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat, karena perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Di tengah era seperti sekarang ini, tentunya ini sangat kita butuhkan untuk membangun awareness masyarakat. Dan di tema kali ini, di Rabu 3 Mei 2023, kita akan membahas perawatan kulit pada lansia dalam rangka Hari Lansia. Dan untuk diketahui bahwa di 29 Mei itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional, sahabat. Sudah hadir di studio karena saya tidak sendiri, sudah ada Dr. Fibelia Devina nanti yang akan menemani saya selama kurang lebih 1 jam di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, menjadi host ya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Dan narasumber yang kangen sekali untuk ketemu sudah hadir Dr. Ari Vidiasti Bandem, MKes SP KK, Fellow of Indonesia Society of Dermatology and Venerology, dan juga Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology. Apa kabar Dr. Ari? Senang sekali, Yanti, kabar baik, excited. Iya. Karena sudah lama ya Dok kita tidak bertemu. Sampai studionya agak berubah aja. Nah, ini baru buat saya. Ada yang baru apa nih gitu ya? Kita juga bertanya kepada Dr. Ari, ada hal baru apa nih berkaitan dengan kesehatan kulit? Nah, gitu ya. Iya betul Mbak. Dok, kita kali ini membahas tema perawatan kulit pada lansia dalam rangka Hari Lansia. Iya. Dan kalau melihat pengertian dari lansia, kalau merujuk pada WHO adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun. Nah, bicara tentang kesehatan kulit, semua usia itu kan perlu untuk menjaga. Untuk lansia sendiri, kesehatan kulit yang baik itu, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan tema, seperti apa sih Dok untuk lansia terutamanya? Iya ya. Mbak Yanti, kalau untuk usia berdasarkan keputusan Presiden tahun 88 untuk usia lanjut usia itu didefinisikan usia setelah 60. Jadi dapat ini ya, dapat diskon. Dapat diskon yang 55. Jadi 60 tahun ke atas begitu. Jadi saya kira juga usia-usia yang saat ini yang kita lihat, kalau kita dengan angka harapan hidup Indonesia berdasarkan statistik itu kan kurang lebih sampai di 73 tahun begitu. Jadi saya kira ini makin panjang gitu ya. Jadi mungkin karena memang kesehatan daripada kelompok usia ini sudah semakin baik, saya kira kesehatannya, sehingga makin panjang harapan hidup di Indonesia. Kita bersyukur ya. Nah, mungkin kalau yang paling panjang di dunia memang rujukannya Jepang ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan sampai di usia-usia yang berapa tuh, 88 tahun kalau nggak salah ya. Jadi masih PR-nya masih banyak ya Mbak Yanti. Dari 60 ke 88 masih panjang gitu. Semoga kita dari sini nanti bisa belajar juga ya. Kira-kira bisa hidup lebih panjang itu mungkin harus menjaga apa, mungkin makan apa ya. Jadi kita bisa meniru Jepang ya. Nah, semoga kita nanti bisa sebagai masyarakat juga bisa hidup lebih panjang ya, yang pastinya. Dan tidak terlupakan juga kulitnya ya, karena kulitnya bisa lebih bagus. Karena kalau kita merujuk juga dengan kesehatan kulit di Jepang itu juga lumayan itu ya Dok ya, kesehatan kulitnya, perawatan kulitnya gitu ya Dok. Iya, jadi kalau kesehatan kulit memang saya selalu kita sampaikan bahwa sebetulnya kesehatan kulit itu cerminan dari kesehatan yang jiwa dan raganya gitu. Ya, jadi itu benar itu. Jadi dari kulit
kulit itu biasanya kita bisa merefleksikan apa yang terjadi di dalam. Jadi organ-organ yang lain itu memang tetap harus sehat supaya kulitnya sehat. Kadang kan orang merasa wah sudah lanjut usia juga, kenapa istilahnya nggak terlalu penting lah untuk menjaga kesehatan kulit. Kalau menurut Dokter Ari sebagai spesialis kulit dok, kenapa para lansia ini juga perlu untuk menjaga kesehatan kulitnya gitu? Iya. Jadi kita kembali lagi kalau lanjut usia tentu hubungannya dengan penuaan kulit kan. Nah, apa sih sebenarnya penuaan itu? Jadi penuaan itu sebetulnya adalah terjadinya penurunan dari perbaikan atau fungsi repair dari suatu organ ya, termasuk juga sel kulit ya dimasuk di dalamnya gitu. Jadi kalau waktu kecil kita misalnya lecet gitu, nah cepat sekali kita bisa balik kembali kulitnya baik gitu. Atau kalau misalnya ada infeksi, kadang-kadang tanpa diobati juga bisa baik dengan sendirinya karena fungsi repair atau perbaikan dari kulitnya baik. Nah, dengan berjalannya umur tentu makin banyak umurnya, nah itu biasanya fungsi itu juga menurun karena ini memang alamiah ya. Jadi perjalanan alamiah gitu, tidak ada yang tidak akan kesana kan. Prosesnya itu pasti akan kesana gitu Prosesnya ya, akan kesana tuh pasti gitu ya. Nah, cuma mungkin ada yang bisa usia panjang tapi tentu kita ingin juga tetap sehat, tetap bahagia gitu. Jadi kalau kita bicara dengan pada lanjut usia, banyak juga yang maksudnya nggak penting panjang umur tapi nggak bahagia gitu ya, nggak bisa melakukan aktivitas. Itu juga secara sosial, secara ekonomi itu semua juga mendukung untuk hidup yang layak dan sehat itu gitu. Karena kan kalau bicara proses penuaan dini itu tidak mungkin terhindarkan, tapi mungkin Dokter Ari bisa memberikan beberapa hal yang dilakukan sejak dini supaya nantinya kulit kita itu bisa tetap sehat, Dok. Iya. Apa yang bisa dilakukan sejak dini? Mungkin sering membersihkan muka atau hindari panas matahari yang akhir-akhir ini panasnya luar biasa, Dok. Panas terus tiba-tiba hujan. Betul. Ya. Itu kan berpengaruh juga ya, Dok. Iya. Betul. Jadi kalau kesehatan kulit tentu semua itu balik lagi ke lifestyle ya, gaya hidup sehat itu bukan hanya jargon aja kan tuh. Jadi memang kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah tantangan menurut saya gitu. Jadi memang sejak kecil memang itu harus kita lakukan hal-hal yang biasa sih sebetulnya. Jadi aktif ya, tetap berolahraga, gizi yang baik karena gizi itu otomatis juga akan ke kulit ya kan. Kemudian juga tidak merokok ya, jadi polusi. Nah, kemudian yang memang dekat dengan kulit itu adalah menjaga kebersihan kulit. Seperti tadi Mbak Yanti bukan hanya digosok dan diamplas kulitnya, enggak ya. Jadi pembersihan kulit terutama kalau usia lanjut itu karena dia kulitnya makin fragile ya kan. Jadi kembali lagi kulitnya itu harus dibersihkan dengan misalnya memakai cleanser atau pembersih yang lembut begitu. Kita jadi menghindari bahan-bahan yang keras ya, misalnya antiseptik atau mungkin terlalu wangi seperti itu. Kita hindarkan supaya kulit itu yang tadi fungsinya menurun kan, fungsi dia sebagai barrier terhadap lingkungan, kemudian fungsi-fungsi kulit lainnya misalnya keringat, kelenjar semua kan berkurang sehingga kita tidak merusak kulit. Kemudian juga yang setelah pembersihan itu biasanya kita beri pelembab, kita jaga kelembapan kulit supaya jadi fungsi dari kulit ini baik begitu. Dan yang nggak kalah penting satu lagi biasanya vitamin ya, sunscreen. Kadang kita tadi bahasnya dalam perawatan ya. Jadi sunscreen ini yang kadang-kadang agak masih sulit ya. Terutama masyarakat banyak biasanya, "Dok, saya tuh nggak keluar rumah, saya di dalam rumah terus." Padahal sekarang kita tahu bahwa ada blue light ya, ada kemudian kalau sinar UV itu juga bisa menembus jendela ya kan. Nah, sehingga
efek-efek buruk dari sinar itu akan mempercepat aging proses, ya kan? Nah, seperti Karena itu. orang berpikirnya sunscreen, jadi kalau terpapar matahari aja baru dipakai gitu. Padahal betul. enggak ya dok Iya, ya. tirai apa namanya sekarang dokter Febe biasanya tirai ya, tabir surya. krim tirai ya, tabir surya apa gitu. Jadi pikirannya cuma surya, matahari matahari. gitu aja. Belum lagi kemarin ya dokter Febe ya yang ini ya Mbak Yanti yang waktu pandemi kan kita disuruh jemur. Iya, Ya kan betul. biar vitamin D-nya Biar kering gitu ya dok. Dijemur biar kering gitu. dijemur, tapi tentu ada guidelines-nya. Jadi jam berapa dan berapa lama gitu. Karena kan kalau bicara sinar istilahnya matahari, memang kita membutuhkan ya dok ya. Tapi Iya. kalau berlebihan juga Iya, berbahaya gitu. Betul. Ada beberapa sinar matahari yang istilahnya harus kita hindari, sehingga penggunaan sunscreen ini menjadi wajib. Bahkan selama mudik ini BMKG menyarankan untuk masyarakat menggunakan sunscreen dok, karena panas mataharinya itu Iya, benar-benar luar biasa. intensitasnya ya, intensitasnya yang sangat tinggi sehingga beresiko tadi ya. Penggunaan sunscreen juga ini menjadi hal yang istilahnya nggak sekali pakai ya dok ya, Iya, ada aturannya gitu iya, ya. makanya tadi itu kadang-kadang kita teorinya tahu tapi nerapkannya susah gitu kan. Kalau ditanya SPF berapa, pintar sudah jawabnya. Tadi pakai enggak? Maklum ya orang Indonesia harus diingatkan terus. Iya, betul. Sudah tahu sih, cuman ada cumannya Nggak gitu. sempat. Dan saya mengajak Anda sahabat untuk bergabung di WhatsApp Messenger-nya Mercury ataupun juga di WhatsApp call di 08173096. Kita ke penelpon dulu dari WhatsApp call. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dewa, silakan. Kenapa Mbak? Nggak dengar. Halo, silakan Mas Dewa. Oh ya, langsung tanya aja ya. Ya, boleh. Dokter, selamat pagi, salam sehat. Iya, selamat pagi, Saya- salam sehat. Ya, Mas Dewa ya. biasanya tadi ya? juga lupa Bukan Dewa 19 hari kan ini. menggambar, Bukan ya? bulan menggambar, bulan Mei kemarin jatuhnya. Mungkin lupa Oke. semua orang-orang kalau Ah, bulan Mei itu juga ada hari menggambar. Hari menggambar dok. Hari Tanggal menggambar. berapa Mas itu? Iya. Nah, saya mau Tanggal nanya 4 ini Mei, ya, Dok. Nggih. kesehatan. Nggih. Yang pertama itu sering banget yang saya dapat teman-teman sharing ke saya gitu ya. Yang pertama itu apakah gula, mengonsumsi gula berlebihan itu bisa membuat kesehatan kulit menjadi buruk nggak? Karena mungkin kalau diabetes wajar ya, tapi itu kadang juga katanya apakah itu hoax atau fakta, apakah itu benar konsumsi gula berlebihan itu juga buat kulit jadi kusam atau kurang sehat, karena Ya. sekarang minuman dan makanan manasnya nggak ada gulanya, Ya, micin betul. juga dari gula kan? Ya. Oh nggak mau anak muda sekarang cekokin manis, coklat-coklat, permen karet atau apa, lalu Sama yang boba-boba, gurih-gurih. manis-manis, terus makannya snack-snack yang asin-asin, itu juga MSG, gula juga. Ya. Nah itu menurut dokter apakah itu menyehatkan nggak gula untuk kulit? Iya. Yang kedua, banyak sekali anak milenial juga sekarang, kemarin juga terdengar bahwa bayi-bayi terkena ini ya, ginjal atau apa ya. Ternyata banyak prediksi yang salahkan obat. Saya mikirnya enggak, mereka kurang minum air putih. Nah, perlunya air putih untuk kulit itu juga penting nggak? Untuk yang saya pikir sih untuk kelembapan kulit ya, karena banyak sekali orang-orang ini kalau mau minum setelah haus. Padahal haus itu adalah indikator terakhir, sudah warning gitu loh. Tapi sebenarnya Anda nggak haus pun, tiap 5 menit minum walaupun nggak 1 gelas, minimal basah lehermu. Tapi kan orang mikirnya edukasinya kan, aduh belum haus kok. Lah kalau kamu di ruangan sampai 3 jam nggak haus-haus apa nggak minum, itu juga bahaya juga kan. Ya. Nah itu menyambung bahwa ruangan ber-AC seperti sekarang siaran, banyak betul. orang-orang kadang di kantoran, itu lebih sering di ruang AC, apalagi Ya. news anchor itu ya, apalagi teman-teman seperti di sales di hotel itu nggak kena matahari sama sekali, di AC total. Itu bahayanya bagaimana untuk kulit? Saya ingin nanya itu, karena orang kadang lebih mager, enak di sini ngadem, Ya, tapi nggak betul. minum sama aja, karena AC-nya itu membuat kita tersugesti tidak mau minum gitu ya. Ya. Itu jadi ada 3 ya. Terus
untuk olahraga dok, Iya. olahraga itu bagus nggak sih sebenarnya untuk kulit juga? Kalau saya pikir ya bagus ya, karena kalau kita nggak pernah bergerak, otomatis elastisitas otot kita dan kulit kita tidak baik ya. Jadinya kaku-kaku, jadinya nggak sama kalau mereka jadi berkerut atau apa ya. Tapi Ya. katanya, apakah benar kalau kita terlalu sering ketawa jadi berkerut juga di muka? Saya bingung juga, padahal ketawa itu sehat. Wah, tapi habis ini Mas tetap senyum ya, Mas. Ketekuk aku bilang, "Waduh, terus kalau kita mureng-mureng jadi sakit-sakitan, tapi ketawa salah, gak jadi apa juga." Serba salah. Itu gimana kalau Ya. apakah untuk kulit bagus? Oh ya, terakhir menyambung pH. Ini mungkin yang terakhir pertanyaan. Untuk pH untuk sunblock itu yang untuk Indonesia itu berapa ya? Karena kan banyak di pasaran itu pH-nya sekian. Nah, untuk kulit normal atau untuk all unisex untuk kulit, nah laki-laki atau perempuan atau muda atau tua, itu pH-nya pH berapa ya yang disarankan? Mungkin ada khusus tertentu kasus pH-nya sekian, tapi yang umumnya saya mau beli di itu kayaknya berapa ya? Lalu untuk beda sunblock sama sunscreen itu apa ya, Dok? Tapi katanya dokter kulit sama aja, Mas. Itu cuma beda bahasa aja karena ada waktu itu ada aturan pakai sunblock terlalu gimana, akhirnya ya udah kita ganti aja bahasa jadi sunscreen, pelindung apa? Nggak tahu kebalik ya, mungkin jadinya sunscreen jadi sunblock, sunblock jadi sunscreen. Katanya sama aja sih loh. Apakah itu ada perbedaan atau gimana? Mungkin teman-teman dari pendengar ini juga butuh informasi dari dokter. Terima Baik. kasih. Terima Selamat kasih. pagi, salam sehat. Salam sehat Mas Dewa. Kalau sunblock dan sunscreen ini bahannya ya, setahu saya. Tapi Dokter Ari akan menjawab ya. Dok, ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5 dan Pokoknya seru ya, appreciate Pertanyaannya luar banget biasa ya, terima kasih. Mas Dewa walaupun Dewa ini- laki-laki tapi mewakili teman-teman masyarakat sahabat-sahabat Merkuri yang pengen tahu terkait dengan kesehatan kulit. Ini yang pertama tadi Dok, Kita jawabnya dari bawah aja yuk. Oh boleh. SPF mungkin ya Dok ya yang dimaksud oleh Mas Enggak, Dewa ada ya? Ada PH PH ya? juga, Oke. iya. Jadi sunscreen itu sama sunblock itu memang dulu itu sering sekali sebutannya untuk tabir surya tadi adalah sunblock, jadi memblok gitu ya, artinya menghambat gitu ya, Ya. paparan sinar matahari yang di kulit begitu. Tapi sebetulnya yang paling benar memang adalah sunscreen, Ya. karena kita nggak bisa memblok atau menghambat paparan sinar matahari 100%. Makanya yang sebetulnya istilah yang tepat adalah sunscreen. Sunscreen. Ya. Gitu. Nah, kemudian dalam pemilihan sunscreen memang ada faktor SPF dan PA. Jadi kalau SPF itu adalah menandakan perlindungan, berapa lama perlindungan terhadap terbakarnya surya oleh sinar ultraviolet B. Jadi ada sinar ultraviolet itu ada A dan B dan C sebenarnya. Tapi C alhamdulillah itu ozon sudah menghambatnya di luar, jadi nggak sampai di permukaan bumi. Makanya harapannya si ozon ini kita pertahankan supaya si ultraviolet C nggak masuk yang dari luar. Walaupun ultraviolet C juga bisa sebetulnya dibuat oleh teknologi gitu ya, bisa. Tapi yang di alam itu terhambat oleh ozon. Nah, kemudian si ultraviolet A itu memang dia lebih dalam nembusnya karena gelombangnya lebih panjang daripada UVB atau sinar ultraviolet B. Nah, untuk SPF gampangnya itu adalah menghambat kita dijaga oleh SPF tersebut terhadap terbakarnya surya oleh sinar ultraviolet B. Sedangkan yang A itu tadi faktor PA tadi, ya. Jadi makanya ada faktor perlindungan terhadap sinar ultraviolet A. Dan ini ditandakan biasanya kalau di dalam kemasan ada tanda plus PA plus 1, kemudian ada 2 plusnya sampai 4 biasanya. Nah, yang disarankan memang sebaiknya plusnya itu kalau bisa 3 atau 4, itu lebih baik begitu. Karena memang dalam pembuatan sunscreen ini membutuhkan penelitian begitu. Jadi untuk membuat sunscreen ini betul-betul akan berefek, akan melindungi kulit itu dia ada prosesnya agak sulit memang Mbak Yanti. Jadi ultraviolet B-nya juga
berapa banyak gitu ya. Kadang-kadang orang terlalu tipis, jadi nggak sesuai dengan yang tertulis gitu. Jadi itu benar. Jadi ya kan, dari sunscreen, kemudian SPF tentu yang disarankan adalah 30 ya, minimal 30. Kalau dulu 15, sampai sekarang udah naik 30 gitu ya. Dan itu yang terpenting, ini saya juga baru tahu kalau plus itu, oh ternyata itu PA-nya ya, Iya, Dok, ya. untuk ultraviolet A, jadi tambahan karena Minimal cari yang 3 atau 4 gitu ya, Dok. Iya, karena yang adanya plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 maksimal. Kemudian yang disarankan ya 3 atau 4. Itu Karena lebih kita baik. istilahnya taunya masyarakat itu adalah SPF. Iya, betul. Ya, plus-plusnya itu kita belum ngeh, oh ternyata itu juga penting Enggak, ya. penting. SPF-nya minimal 30, plusnya adalah 3 atau 4, sahabat. Kemudian tadi adalah olahraga, apakah itu bagus untuk kulit, Dok? Olahraga iya dong Mas Dewo. Jadi olahraga itu akan memberikan sirkulasi ya, peredaran pembuluh darah. Dan masih diingat bahwa di kulit, di bagian dermis itu ada banyak sekali kan pembuluh darah kapiler. Nah itu memang butuh kita untuk melakukan olahraga. Kalau nggak bisa olahraga, artinya movement ya, bergerak. Mau nari ya boleh, mau loncat-loncat ya, pokoknya intinya bergerak. Ada bergerak, karena kehidupan itu adalah bergerak sebetulnya, ya nggak? Setuju kan? Jadi nggak apa-apa ibu rumah tangga nyapu-nyapu masih kehitung kok gitu. Kita berjalan ke tempat kerja, parkirnya agak jauhan juga oke. Kan nanti itu semua dijumlahkan juga, artinya bagus untuk kulit juga ya. Nyambung juga ke lansia. Kenapa orang-orang zaman dulu itu istilahnya sehat-sehat, karena memang banyak bergerak gitu ya, jalan gitu ya, Dok, ya, terutama di pedesaan gitu kan, segar udaranya itu juga mempengaruhi kesehatan kulit. Betul. Nyambungnya ke sana juga gitu ya, Dok. Betul sekali Mbak Yanti. Itu ya mungkin itu juga alasan kenapa Jepang itu orangnya cenderung lebih sehat ya, karena mereka kalau dibandingkan dengan Kita masyarakat Indonesia ya, minim kita kan gerak. cenderung senangnya duduk ya, sifatnya kita istilahnya sedentari ya. Kalau di Jepang kan mereka jalannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya dari omongan dokter, bahwa kalau misalnya olahraga tentunya bagus ya, karena dengan olahraga pastinya jantungnya kita akan berdenyut ya, dan kemudian darahnya pun akan bisa beredar, sirkulasinya termasuk juga di bawah kulit ya, di dermis itu yang pembuluh darah kapiler ya. itu ya. Jadi kaitannya itu ya untuk olahraga ya. Jadi kalau olahraga berarti pastinya peredarannya lebih bagus ya, terutama juga di kulit ya. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Dewa, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Dan saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema perawatan kulit pada lansia dalam rangka Hari Lansia, bersama dengan Senter Lestari dan juga ada Dr. Febelia Devina, sahabat. Dengan narasumber ada Dr. Ari Widiasti Bandem, MKes SP KK, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology, dan juga Fellow of Indonesian Society of Dermatology and Venerology ya. Sudah ada penelpon tadi sebelum kita ke jeda iklan, sudah beberapa dijawab, tapi masih banyak PR-nya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan ruangan AC, Dok. Bahaya nggak sih kalau terlalu lama di ruangan ber-AC berkaitan dengan kesehatan kulit, Dok? Iya ya, banyak tuh tadi AC. Jadi AC itu enak ya, dingin ya. Kalau di Indonesia gitu. dingin. Ngadem gitu, Dok. Ngadem ya. Jadi kalau untuk AC sebetulnya yang kita khawatirkan biasanya sih kulit semakin kering, Mbak Yanti. Jadi pemakaian AC memang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu memang ada beberapa cara sih katanya kita bisa menjaga kelembapan. Misalnya pemakaian humidifier, ya kan? Itu menjaga kelembabannya yang baik. Kemudian mungkin kalau yang gampang itu biasanya sih ada ini ya,
ada air dalam mangkok begitu. Kalau malam hari misalnya itu ditaruh aja di ruangan sehingga itu yang membantu penguapan. Itu mungkin yang paling sederhana lah ya. Kalau belum bisa beli Humidifier humidifier gitu. Jadi ya AC ya selalu lah ada sisi baik, ada sisi buruknya gitu. Kalau di sini nggak ada AC, kita berkeringat bentar mungkin sehat ya, karena kan tadi ya sirkulasi, ada panas. Lama-lama ya juga nanti masalah ya Dok ya kalau keringat berlebih, akhirnya kita nggak nyaman satu. Kemudian biasanya dihubungkan dengan penyakit infeksi ya Dok ya. Jadi ada infeksi seperti jamur kayak gitu kan juga kalau panas berkeringat itu dia bisa tumbuh lebih subur gitu. Jadi nggak apa-apa kalau jadi seimbang, ada AC terus pagi-pagi kita di luar ya sudah oke lah. Jadi fungsi kulit jadi bagus ya. Terus apa lagi tadi? Yang ketawa-ketawa ya Mas Dewo ya. Kenapa? Keseringan ketawa itu katanya bikin keriput, tapi kalau nggak ketawa bikin stres. Gimana? Ini Iya, semuanya kira-kira memang harus seimbang lah ya. Kemudian kembali lagi ke apa yang kita tertawakan dong ya. Kita ketawa-ketawa sendiri tadi kira gila loh Mas. nggak ada yang ketawain. Iya, jadi ketawa terus. Jadi nanti dikiranya jadi pasien jiwa ya. Nggak apa-apa. Tapi dibantu botox nanti nggak apa-apa banyak ketawa gitu ya Dok ya. Tuh. Tema berikutnya. Perkembangan perawatan kulit Dok. Iya. Tuh Mbak Yanti udah ini loh. Aduh. Jadi memang sesuai porsinya lah ya Mas Dewa. Kalau memang ada yang lucu ya kita ketawa. Kalau enggak ya ketawa lepas. Jadi kita itu juga untuk jiwa kita kan. Tapi kalau memang mau menghindari kayak botox selama jaim aja Mas. Jaim judes gitu ya. Ada porsinya lah ya seperti itu ya. Tapi kalau bicara tentang misalnya kerut atau apa, perkembangan perawatan kesehatan kulit banyak kok gitu ya Dok banyak cara banyak cara untuk mengembalikan yang kerut supaya tidak berkerut gitu ya. Ini berkaitan juga dengan air putih Dok. Karena masyarakat kita kalau bicara air putih nunggu haus dulu. Padahal kalau untuk haus sudah tanda-tanda dehidrasi ya. Betul. Kalau untuk kesehatan kulit itu seperti apa untuk konsumsi air putihnya? Iya, terus belum lagi kita bingung ya Dokter Febe banyak ya. Itu haus apa lapar sih gitu kan? Padahal dia haus tapi kok karena bau masakan jadi lapar. Betul. Salah menginterpretasi tubuhnya ya. Jadi air putih memang ya ini nasihat dari zaman dulu kan minumnya 1-2 liter atau 1,5 liter, tapi kita harus lihat lagi fungsi ginjal. Kalau orang gagal ginjal disuruh minum segitu, ya rusak deh. Bebannya terlalu tinggi. Jadi memang sih sebetulnya kebutuhan air menurut saya juga tergantung dari aktivitas kita, kondisi kesehatan kita gitu ya. Tapi intinya minum air putih itu bagus sekali gitu. Jadi bener Mas Dewo sih ya minum air putih dibanding tadi air gula gitu. Nyambung juga apakah konsumsi gula berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan kulit berjerawat gitu yang biasanya Dok ya. Itu bener nggak sih Dok? Iya, jadi gula sepengetahuan saya memang gula ini kan sekarang banyak macam ya. Jadi gula itu bisa bersumber dari gula tebu tadi atau pengganti gula ya yang manitol, aspartam, kemudian ada yang dari daun misalnya stevia, apa ya namanya satu lagi deh mangfruit apa gitu ada mangfruit ada. Kemudian juga gula yang enggak kita yang paling buruk kayaknya yang high fructose itu ya, high fructose sirup gitu ya. Jadi itu banyak itu artinya pengganti gula atau bukan yang gula yang kita kenal dari tebu itu. Nah, kemudian di samping itu juga ada fruktos. Fruktos itu misalnya dari buah-buahan ya, dari mangga, durian dan teman-temannya yang manis gitu. Jadi kira-kira untuk gula apapun yang berlebih itu pasti gak baik ya. Nah, kemudian tadi ada hubungannya dengan
Kalau dibahas lagi sih memang apa ya, dengan adanya insulin resisten dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Jadi memang gula kita yang berlebih memang kurang baik, terutama tadi yang terproses tadi ya. Gula yang kita sering ada hindari lah, pemrosesan. karena kita pasti dari buah udah dapet, Iya. ya kan. Kemudian dari kita makan apapun juga nanti diproses, kalau karbohidrat juga jadi glukosa, Dari ya nasi kan. gitu ya, Dok, ya. Nasi apalagi penggantinya bisa ubi itu juga nanti diproses juga jadi gula sebetulnya. Jadi secukupnya aja. Jadi nggak usah nambah-nambahin. Ya. Tadi itu bener banget sih Mas Dewa tuh perhatian ya. Snack, MSG juga gula. Bener tuh Mas Dewa. Maksudnya kan bahan dasarnya gula gitu ya. Jadi memang yang paling baik sebenarnya untuk kesehatan kulit juga. Jadi makanan yang tidak terlalu banyak diproses. Jadi kayak masa-masa lalu ya. Jadi makanan-makanan yang memang dari alam gitu. Yang tidak banyak diproses, terutama ya memang sekarang karena untuk convenience, untuk mudahnya gitu ya. Jadi yang dibungkus-bungkus itu jadi memang Kemasan-kemasannya praktis, tapi kurang instan baik. ya, Dok. Yang banyak pengawet biasa. benar, Ya, itu benar. yang sebenarnya buruk Iya, ya. betul. Banyak pengawet, proses ya, kemudian biasanya kadar gulanya yang tinggi, kadar MSG yang tinggi, seperti itu kan Iya. pastinya tidak bagus ya. Iya, Nah, jadi pokoknya makanan yang ada labelnya ya, Iya. yang ada label, kemudian labelnya tuh nggak bisa kita ini tahu apa ya, kimianya itu loh banyak Bahasanya apa banget gitu ya. Bahannya pasti ini bahan pemrosesan ulang-ulang gitu ya. Iya, makanya kayak gula tadi high fructose syrup apa gitu kan, terus yang tadi yang pengawet itu kan nama-namanya aneh-aneh dan udahlah kita hindari aja. Ini juga berhubungan dengan lansia. Jadi balik lagi, kenapa orang-orang dulu itu lebih sehat ya, kulitnya juga kadang berhubungan dengan rambutnya lebih hitam. Tidak, anak muda sekarang umur berapa sudah ada rambut putih, udah ada ubannya gitu ya, Dok. saya aja sudah dari putih. Nah, Iya, dulu pakai sampo merang Mbak Yanti. konsumsinya juga berhubungan kan, Dok, sayur. Beliau hanya makan sayur. Metik sendiri ya di Nah. halaman gitu kan fresh ya. Berhubungan dengan itu juga, makanya kenapa lansia lebih zaman dulu itu lebih sehat karena konsumsinya lebih banyak sayur, lebih Mungkin banyak. kalau dari saya pribadi ya, Iya. hubungannya itu mungkin ada hubungan dengan antioksidan. Iya, betul. Nah, jadi itu juga berkaitan ya, kalau misalnya makanannya seperti pengawetan, yang banyak pengawetnya, banyak gulanya, banyak apanya ya, yang pasti kalau dibandingkan dengan sayur, buah-buahan yang kayak akan antioksidan ya pastinya jauh ya. Iya. Jadi mungkin itu juga Berpengaruh ya. berpengaruh. Kenapa kok kalau dibandingkan dulu orang-orang rasanya lebih awet muda, lebih sehat, lebih umur panjang dibandingkan sekarang ya, karena sekarang kita cenderungnya ya mau instan, makanya pengawet, minumnya es teh, tehnya teh manis gitu ya. Jangan gitu yang ya. kemasan lagi ya. Loh. Saya tanpa juga. gula. Oh, kalau masih tanpa gula masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya manis-manis terus itu ya. Nah, cukup Wah. kitanya yang manis Iya, ya. benar, ya. benar. Mbak Yanti ya. Nggak usah pakai gula, udah cukup manis manis ya. gitu ya. Benar. Dan kita kembali ke tema, kalau bicara Iya, tentang iya. masalah kesehatan kulit pada lansia, apa sih yang Iya. banyak menjadi masalah gitu kalau untuk lansia benar itu? Mbak Yanti itu penting tuh ya. Jadi kalau kita lihat data nih, kita kan mesti lihat data kalau bicara penyakit kulit apa yang terbanyak pada usia lanjut tadi. Jadi kalau misalnya di rumah sakit tentu akan berbeda dengan misalnya di klinik ya, di tempat saya kerja, karena ini kan kebetulan klinik kita selain dia melayani kulit tapi dia juga melayani estetik gitu. Jadi, Surabaya Skin Center ya, iya, Dok? jadi di situ kalau setahun kemarin sempat iseng-iseng, ayo deh kita lihat dulu nih setahun nih apa sih yang paling banyak gitu. Ternyata yang paling banyak itu kasusnya adalah dermatitis, eksema ya. Kemudian berikutnya itu adalah skin aging, karena kan memang tempatnya estetik iya. ya. Jadi skin aging itu meliputi kulit kering, gatal juga, kemudian ada flek begitu, atau mungkin kerutan ya. Jadi
ataupun ada yang tumor kutil kulit, skin tag ataupun keratosis. Nah itu berikutnya. Kemudian juga ada yang banyak nih karena estetik juga, jadi melasma ternyata cukup banyak kita tangani, dan juga ada psoriasis ternyata gitu. Psoriasis Jadi, juga ya. psoriasis juga karena kebetulan di tempat kami itu memang ada treatment untuk UVB, jadi fototerapi gitu. Jadi mungkin karena itu jadinya kasusnya tinggi gitu yang datang gitu Mbak. Dok, kalau berhubungan dengan lansia dengan masalah kesehatan kulitnya seperti itu, apakah juga berpengaruh dengan proses pengobatan yang akan lebih lama daripada yang usia muda? Karena kan elastisitas kulitnya kan akan berbeda gitu, Dok. Betul ya. Jadi Seperti dari apa? fungsi kulit tadi kan menurun otomatis. Jadi itu tadi. Jadi karena fungsi kulitnya menurun, kemudian gampang terjadi radang kan. Eksemnya kambuh, kulitnya kering, gatel, mengganggu proses tidur, istirahatnya jadi kurang, jadi bete ya. Jadi mempengaruhi kemana-mana juga gitu ya, Dok. Iya benar. Jadi kalau tadi misalnya hal-hal kecil seperti menjaga kelembapan kulit itu juga kadang-kadang nggak dikerjakan sehingga tadi dermatitisnya kambuh, psoriasis, stres ya. Itu juga mempengaruhi katanya sih salah satu juga yang pengaruh tuh loneliness katanya ya. Jadi merasa sepian. Betul. Si cucu sudah pergi kuliah jauh-jauh, anak sibuk dengan kerjaannya ya. Nah, itu katanya yang salah satu juga yang menyebabkan kesehatannya jadi berkurang, kemudian juga untuk semangat hidup juga jadi berkurang gitu. Jadi mempengaruhi imunitas juga akhirnya kemana-mana ya, Dok ya. Iya. Itu yang utama sebenarnya, sahabat ya. Akhirnya istilahnya tidak hanya mempengaruhi kesehatan kulit, tapi juga kualitas hidup dari para lansia ini. Iya. Dan untuk selain mungkin kebersamaan bersama keluarga ya, Dok, adakah vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk para lansia ini? Iya. Vitamin apa ya? Vitamin tadi yang ya? istilahnya Vitamin wajib. vitamin D. Vitamin D. Vitamin D ada dua ya, berarti ya. Vitamin D yang benar-benar dari matahari sama duit itu ya, Dok. Kayaknya banyak tuh pemirsa yang setuju ya. Angkat tangan deh. Itu kan paling tidak mengurangi. Iya, kan betul kan. Iya apa ya, vitamin saya kira kalau dari sayur, buahnya cukup ya. Ya memang C, ya? Iya vitamin C itu paling banyak, tapi nanti hati-hati kalau ada lambung, jadi pilihnya vitamin C-nya yang nggak mengganggu ya. Kemudian vitamin D, vitamin B, ya hampir semua vitamin dong kalau gitu vitamin ya. E juga ya, Dok? Iya, gitu. Itu sih. memang dibutuhkan multivitamin. multivitamin terutama untuk para lansia ya. Saya kira cukup itu. Sama aja ya, berarti tidak hanya untuk khusus kulit tapi multivitamin itu dibutuhkan untuk kesehatan semuanya. gitu ya. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Bu Hermin. Untuk mendapatkan kulit kencang, sehat dan bersih, bagi yang berduit mungkin nggak ada masalah. Untuk yang pas-pasan ini kan harus ada cara, Dok, yang sangat efektif. Sebab kalau menggunakan pelembab wajah yang dijual di pasaran, pastinya efeknya tidak akan sedahsyat yang melakukan perawatan dengan yang berduit itu, Dok. Nah, kalau yang begini bagaimana, Dok? Nah, jangan salah, Bu siapa tadi? Bu Hermin. Mbak Hermin, banyak juga yang duitnya banyak tapi nggak mau untuk perawatan kulit, jadi nggak usah ini ya membandingkan seperti itu. Tapi oke, kita secara ini aja. Jadi yang punya evidence base ya, artinya yang punya berbasis bukti ilmiah bahwa untuk mendapatkan kulit yang baik tadi sudah 3 hal tadi ya. Pembersihan, pelembapan, kemudian pemakaian sunscreen. Kemudian bisa ditambahkan untuk malam hari untuk perbaikan. Kan tadi saya bilang repair itu penting. Nah, perbaikannya itu biasanya yang sudah terbukti adalah pemakaian turunan vitamin A yang bentuknya bisa krim, bisa gel ya. Jadi itu kalau yang di pasaran yang bisa dibeli bebas adalah seperti retinol ester ya. Nah,
Nah, kalau membutuhkan yang lebih tentu harus melalui peresepan dokter. Itu yang kita sebut sebagai retinoic acid atau tretinoin. Gitu. Jadi ada. Nah, jadi jangan ini deh, nggak apa-apa, duitnya pas-pasan bisa kok, Mbak Herlin, asal dikerjakan dengan rajin, rutin ya. Jadi percuma aja kalau misalnya treatment terapi dia lupa sunscreennya ya, pembersihannya juga salah ya, nanti nggak mencapai apa yang diinginkan. Sama aja, asal telaten itu ya dok ya. Iya, Kalau iya. bicara tentang melakukan perawatan kulit kesehatan, terutama untuk yang pengen lebih kencang atau apa, kalau nggak telaten ya juga sama aja. Gitu. Iya. Asal telaten Kadang-kadang dan rutin dibeli dilakukan. tapi nggak dipakai. Nah, Ya, banyak. bener gak? Kita tanya waktu dia kontrol, Bu, masih dokter. Terus udah sebulan, padahal portnya cuma 5 gram. Kapan Saya, udah saya pakainya dipakai? sekali sehari dok, lupa ya. Bukan, sekali seminggu. Sekali seminggu. Ada lagi satu nih tadi. Iya. Selain tadi harus telaten ya, yang penting itu sebenarnya juga menjaga pola makan. Ya, betul. Sama minum Ya, ya itu tadi. gaya hidup sehat ya, Yang Dok, hidup ya. sehat ya pasti. Kenapa? Merokoknya banyak, apapun. Ya, sama aja. Sama jangan stres ya. Kalau stres relatif ya. Ya. Heeh. Kelola stres dengan baik ya. itu. Pengolahan Mbak stres. Yanti, bukannya dibilang stres itu baik, di stres itu ya nggak baik. Di stres. Di stres itu yang patologis kan? Oh Intinya, ya, Kalau betul. stres kita bisa manage, itu malah jadi motivator. Ya, makanya kan? manage stres dengan baik dok. Iya, Istilahnya kalau di perkotaan tidak bisa terhindarkan dari yang namanya stres ya. Iya, Itu kalau yang nggak bisa di manage jadinya di stres. Ya, itu yang bahaya malah. Disharmonis. Nah, Kalau nggak ada stres ya juga bahaya. Tapi kalau stres sampai di stres ya juga bahaya. Ya. Jadi harus ada seimbang ya. betul. Segala sesuatu yang tidak seimbang itu juga berbahaya. Dok, ada pertanyaan dari Mbak Irenia. Ya. Ibu saya usia 60 tahun, kulitnya tuh gampang sekali gatal-gatal. Apakah itu karena faktor usia lanjutnya ya dok? Solusinya gimana? Apakah menggunakan sabun antiseptik saja sudah cukup dok? Nah, seperti apa? Ini dia. Ditunggu-tunggu ya istilahnya. Salah satu masalah ya dok ya? Iya, jadi Iya. Mbak Irenia tadi sudah gatel, tapi pakainya sabun antiseptik. Itu musuhnya. Oh, Justru Iya. tambah ini, tambah Iya, bisa tambah kan? kering. Nah, tambah kering, Iya. bisa tambah iritasi. Betul. Jadi kemudian jadi apa ya tadi antiseptik itu mengeringkan kulit, kemudian barrier kulit yang apa yang harusnya baik jadi rusak gitu. Jadi satu ya stop Mbak Irinia pakai sabun yang berantiseptik ataupun yang terlalu wangi ya dok ya. Jadi Jangan disarankan tidak memakai yang wangi-wangi Iya. ya. Kalau antiseptik itu memang sifatnya kan ya iritatif ya istilahnya Iya. ya. Jadi kalau memakai sabun yang seperti itu ya pastinya tambah merah, Iya. bisa tambah gatal atau apa Mering ya. gitu ya. Sebaiknya ya pakai yang netral aja. Iya, oke. Sabunnya ada mungkin ya itu tadi sabunnya yang lembut gitu ya kita Iya. sebut atau apa istilahnya cleanser ya tanpa soap, tanpa Oh, sabun, iya, sabun betul. tanpa sabun apa cleanser betul. pembersih tanpa sabun deterjen gitu Iya. ya. Itu yang Karena lebih orang baik. kita kalau tidak Tapi nggak berbusa, enak. Iya, bener, nggak Mbak keset Yanti. dok, gitu kan. Bener. Masih kelihatan gimana gitu, Iya, jadi kelihatan nggak bersih nggak gitu. bersih. Padahal itu lebih bagus Iya, untuk padahal itu adalah obatnya tadi. Jadi memang membiasakan. Ya. Iya betul. Jadi dalam praktek itu kadang-kadang sudah kita kasih cleanser yang tanpa soap atau non soap itu, terus pasiennya tetap mengeluh. Terus kita tanya pada waktu mandi seperti apa. Jadi dia berusaha ngilangin itu yang ya betul dari sabunnya yang itu licin ya, itu Dok, ya. ditambahin Yang lagi licin. sehingga jadi iritasi Ya. gitu. Ya makanya harus membiasakan ya mungkin betul. ya. Iya. Jadi yakin bahwa oh ini akan memberi perlindungan sehingga udah secukupnya dibilas ya udah bersih gitu. Sudah bersih, jadi tidak keset itu bukan jaminan bersih ya dok ya untuk tapi justru penggunaan. itu sudah mengarah Mengurangi. ke iritasi tadi ya. Ya itu Jangan sahabat. terlalu agresif istilahnya. Ya, betul. Dan itu tadi itu seperti yang tadi dokter Ari katakan ya, harus mencari itu sabun yang lembut ya, yang tidak
kalau bisa tidak mengandung pewangi ya, karena Ya, setahu saya Ya, pewangi ini ya, fragrance itu Ya. memang juga itu membuat jadi kering. menghindari yang pewangi juga ya, yang Atau herbal ya. Sekarang kan banyak tuh sabunnya wangi ya. Terus ada herbal apa betul. gitu. tapi yang setahu saya yang biasanya membuat iritasi itu karena bahan kimia dari pewanginya itu. Ya. Nah, kalau antiseptik ya antiseptik sendiri itu sudah memang sifatnya iritatif. Ya, Iya, benar-benar. itu ya untuk Mbak Irenia ya, malah penggunaan sabun antiseptiknya itu yang harus dihentikan. Gunakan sabun yang no sabun. Nah ini ya. Tapi kalau di apotek mungkin bisa, atau diajak konsultasi dulu ke dokter kulit ya dok ya. Bimnya iya. dibawa. Nah itu akan lebih baik supaya ibunya tidak merasa gatal lagi, karena apakah ini berhubungan dengan usia? Ya tadi beberapa sudah dibilang ya, oleh dokter fungsi Ari. dari kulitnya yang menurun menurun kan? gitu. Ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, karena waktu sudah tidak banyak lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. 96 FM Merkuri, sahabat. Wah, 1 jam nggak kerasa dok. Ini harus ditambah tuh gimana nih ya? Yang penting kita bisa lebih produktif gitu bahasnya. Iya. Dengan senang hati bahasnya. Sampai nggak kerasa. Secara off air juga kita ngobrol seru sekali ya, kalau berkaitan dengan kesehatan kulit yang ternyata awareness masyarakat ini harus terus dibangun, harus terus digalakan, harus terus diingatkan bahwa kesehatan kulit merupakan hal yang utama. Ini berhubungan juga dengan kepercayaan diri dan juga kualitas hidup ya dok ya. Apalagi perawatan kulit pada lansia yang kita bahas di minggu kali ini berkaitan dengan dalam rangka Hari Lansia di 29 Mei mendatang, sahabat. Sehingga sangat penting untuk mempersiapkan kesehatan kulit kita sedini mungkin ya dok ya. Karena kalau kita bicara tentang lanjut usia, kita juga bakal untuk kesana gitu ya, tidak terelakkan gitu ya dok ya, tidak terhindarkan proses penuaan itu. Tapi mempersiapkannya itu yang menjadi hal wajib ya dok. Tipsnya dok, atau pesan sehatnya untuk mempersiapkan kesehatan kulit kita untuk menuju penuaan. Kadang orang itu sudah panik duluan, waduh ada keriput sini, aduh ada gini, itu sudah panik dok. Padahal itu adalah proses yang alamiah gitu dok. Tapi untuk panik ya. Iya dok. Iya dok, langsung gitu ya. Itu bagaimana dok untuk menjaga kesehatannya? Udah kita ini aja, karena kan bahasnya panjang tadi tuh sebenarnya. Udah nanti besok kita bisa bahas lebih dalam lagi kalau ada kesempatan. Tapi ini khusus karena saya ingin mengajak para sahabat Rumah Sehat ini ya, ini ya, dengan kerjasama dengan Mercury. Jadi sahabat yang ada di sana, mari kita memperingati Hari Lansia Nasional yang nanti jatuh di tanggal 29 Mei itu dengan kita memberi perhatian khusus, sedikit perhatian khusus kepada orang tua ya, yang dekat aja, ayah, ibu, nenek, kakek atau kerabat lain yang kebetulan berusia 60 tahun ke atas. Jadi yang penting itu adalah kesehatan kulit, itu adalah cerminan kesehatan dari jiwa dan raga seseorang, termasuk juga di lanjut usia. Nah, kemungkinan dari penyakit-penyakit tadi mungkin ada yang mengalami seperti dermatitis, radang kulit, kemudian mungkin infeksi ya, infeksi kulit karena jamur, karena parasit seperti skabies atau penyakit bakteri lainnya gitu kan. Kemudian juga mungkin ada luka di tubuh para lansia tersebut yang nggak kunjung sembuh. Kemudian lagi-lagi juga mungkin tanda-tanda penuaan kulit lainnya, misalnya ada tumor kulit ya atau kutil, ataupun penyakit-penyakit malah ke kanker kulit atau ke kanker kulit gitu. Jadi saya kira itu yang penting, karena kan kita inginkan bahwa lansia yang sehat, Indonesia jadi kuat gitu. Jadi itu ya pesan saya untuk sahabat yang kebetulan mendengarkan acara Rumah Sehat pada pagi hari ini.
lebih aware lagi dengan kesehatan orang sekitar gitu ya, terutama orang yang memiliki usia lanjut di atas 60 tahun ke atas ya, gak usah jauh-jauh, orang tua, kemudian kakek nenek gitu ya dok ya, kesehatan kulitnya seperti apa, perhatian kita, apakah beliau ini tidak merasa gatal atau apa gitu ya. Tadi seperti Mbak Irenia yang mengatakan ibunya 60 tahun ke atas tapi gatal-gatal, malah menggunakan antiseptik, bahwa itu harus dikurangi atau seperti apa, dihentikan gitu ya, digantikan dengan penggunaan sabun yang no sabun gitu ya sahabatnya, yang lebih lembut lah ya, yang lebih lembut ya. Dan tidak ada pewangi. Nah, tidak berpewangi, tidak berbusa, itu yang terpenting untuk penggunaan, terutama untuk lansia yang sudah memiliki masalah kulit ya, seperti gatal-gatal itu sahabat. Lebih aware dengan kesehatan, tidak hanya diri kita tapi juga orang-orang sekitar kita, terutama di peringatan Hari Lansia di 29 Mei mendatang. Karena kalau bicara tentang lansia adalah bicara tentang kita ke masa depan gitu ya dok ya. Itu adalah cerminan ya, apalagi untuk kesehatan kulit itu juga merupakan cerminan dari kesehatan yang ada di dalam diri kita. Terima kasih Dr. Ari Widiasti Bandem, MKes SPKK, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology, dan juga Fellow of Indonesian Society of Dermatology and Venerology. Terima kasih informasinya dok. Iya. Terima kasih banyak ya dokter. Iya, sama-sama. Di sini ya untuk membagikan ilmu. Jangan bosan gitu kan. Oh, Ya, tidak mungkin kita bicara jangan bosan ya dok, untuk jadi narasumber gitu, dok. Justru kita yang jangan bosan ya dokter. Jadi tadi hal baru adalah penggunaan sunscreen itu wajib, dan pemilihan sunscreen ditambahkan, kalau biasanya kita tahunya adalah SPF 30 minimal itu harus kita gunakan. Ini adalah PA-nya juga harus diperhatikan yaitu proteksi nah plus UVA. 3. UVA-nya itu ya plus 3 minimal, plus 4 lebih baik gitu ya dok ya. Betul sekali. Dan jangan lupa juga sobat-sobat untuk menggunakan di tabir surya atau mungkin sunscreen itu jangan waktu di Luar ruangan aja. di bawah sinar matahari ya, jadi tetap di dalam pun itu juga menggunakan ya. Karena cahaya dari lampu itu juga mempengaruhi sobat-sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk minum ya. Minum, dan juga makannya ya, kalau bisa makannya itu yang mengandung banyak antioksidannya kayak sayur, buah gitu-gitu ya. Istirahat itu penting ya. Ini istirahat itu penting ya, karena istirahat yang kurang pastinya juga penuaannya juga bisa lebih cepat ya. Benar ya, setuju ya dokter? Setuju. Jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa untuk bahagia juga ya. Gak apa-apa sering-sering ketawa ya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber, dan juga terima kasih untuk Dr. Febelia Devina sudah menemani saya di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 3 Mei 2023. Dan Anda bisa menyaksikan kembali sahabat Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Anda bisa mendengarkan dan mengikuti kembali Perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli setiap minggunya dengan tema yang berbeda yang kita bahas, yang kita edukasikan. Saya Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, be happy.